kita rubah posisinya ya, misalkan di sebelah sini. Untuk gambarnya kita taruh di sini ya. Kemudian kita ganti gambarnya, apakah bisa? Format, change picture, from file, kita pilih desain, kita pilih modelnya, misalkan ini, kita taruh sini. Kemudian untuk ini juga sama, kita rubah di bawahnya, terus saya rubah warnanya. Terus ini saya buat jadi angka. Nah, ini contoh dulu, baru kita blok semuanya, pilih transisi, kemudian pilih morph. Kita lihat apakah perubahannya seperti apa. Kita cek, kemudian kita next. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk perubahan warna bisa, kemudian untuk numbering berubah jadi angka bisa, tapi untuk perubahan gambar hasilnya seperti ini ya, dia menghilang dan berubah. Nah, contoh lagi yang lainnya, misalkan bagian di sini ya, alur belajar PowerPoint juga sama, kita duplicate, kemudian ini kan dia modelnya smart art ya, kita pilih desain, kita ganti temanya, layoutnya. Oke, misalkan dia berubah lingkaran seperti ini, terus warnanya juga berubah ya, yang lain saja. Oke, seperti ini. Ini masih sama, saya geser aja, saya rubah fontnya, saya tebalkan. Oke, baru kita blok semuanya 56, pilih transisi, pilih morph. Sekarang kita coba slideshow, kita next. Nih perbedaannya ya, untuk perubahan fontnya, kemudian warna juga berubah. Kemudian untuk smart artnya, ketika kita morph berubah jadi lingkaran, ada efek seperti ini, dia berubah bentuk. Itu penggunaan untuk efek morph. Oke, kemudian untuk transisi di sini ya, ada timing ya, ada timing, kemudian ada efek sound, efek suara, dan durasi. Nanti silahkan bisa disetting. Dan ada namanya advanced slide, ada on mouse click sama after. Bedanya apa? Kalau on mouse click itu, kalau slideshow kita jalankan dan slide-nya pengen berganti ya, atau diganti, tinggal klik saja karena kita pakai on mouse click. Tetapi kalau by after, by waktu, berarti harus kita tunggu misalkan 2 menit atau 3 detik atau berapa. Nah, tergantung kitanya yang bikin. Misalkan kita bikin presentasi kepada peserta seminar, ternyata kita pakai after. Nah, nanti kita bisa kejaran waktunya. Jadi kalau mau presentasi silahkan pakai yang on mouse click saja, seperti itu. Oke, kemudian ada namanya animation. Apa itu animation? Memberikan efek kepada objeknya ya, pada objeknya. Misalkan setelah kita bikin efek di sini, sekarang yang slide 7 grafik, kita klik dulu bagian objek mana yang mau dikasih animasi, kemudian pilih animation. Di dalam animation di sini kita pilih more. Ada beberapa kategori ya, ada yang entrance, emphasis, exit, sama motion path. Ya, sesuai dengan warnanya saja. Kalau yang warna hijau itu dia efek dia timbul atau muncul. Kemudian warna kuning dia stabil tetap. Kemudian warna yang merah dia hilang. Kemudian kalau motion pad di sini dia bergerak ya, berpindah tempat seperti itu. Oke, sekarang kita coba yang pakai interest di sini. Ada berbagai macam pilihan ya, misalkan saya pilih zoom ya, seperti ini. Dan ada namanya effect option. Effect option di sini berbeda-beda ya untuk tipenya.
Misalkan kita pilih yang bounce, efek option juga berbeda. Pilih swivel juga berbeda juga nantinya. Ya, sini. Oke, kemudian saya pilih zoom dulu. Kemudian di bagian kanan sama ada start. Start itu berarti memulai efeknya. Ada on click, mouse-nya diklik, with previous efek berjalan bersamaan. Kemudian kalau after, efek dia jalannya bergantian. Oke, misalkan kalau yang animation di sini kita pengen otomatis ya, silahkan pilih after previous. Dia akan muncul secara bergantian. Ya. Kemudian klik bagian grafik. Kemudian saya pilih yang efek yang lainnya. Terus di bawah sendiri ada namanya more entrance effect untuk memberikan efek pembukaan yang lebih lengkap. Ya, silahkan diklik saja di sini, banyak sekali. Ya. Oke, kemudian silahkan pilih OK. Startnya juga sama, jangan lupa pilih after previous. Oke, di sini ada namanya durasi sama delay ya. Untuk durasinya berarti lamanya efek berjalan, delay untuk lama menunggunya. Kemudian kalau kita ingin melihat timeline-nya, timeline untuk efek yang ada di slide 7, silahkan pilih animation pane. Sini kita akan lihat sebuah timeline. Ada title grafik 1 untuk yang ini, untuk kontennya ini. Tinggal kita pilih platform dan akan ada sebuah garis yang berjalan. Oke, itu. Misalkan di sini, misalkan di sini tambahkan insert icon juga sama. Insert icon, misalkan analisis seperti ini ya. Kita klik, kita pilih insert, taruh di bagian sini, kita ganti warnanya yang lainnya. Nah, terus di sini juga sama, kita tambahkan efek animation. Kita pilih float in, startnya kita pilih after. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan untuk yang icon di sini kita ingin jalannya ada di yang posisi kedua, bukan yang terakhir. Caranya gimana? Kita geser aja, tarik ke atas. Nah, nanti dia jalannya seperti ini. Kita klik di sini, play all, baru muncul yang grafik. Seperti itu. Oke, kemudian misalkan dalam grafik di sini kita ingin nambahkan efek yang lainnya. Silahkan pilih saja add animation. Kemudian pilih efek yang lainnya. Ya, ada entrance lagi, ada emphasis, ada yang exit. Nah, misalkan saya pilih yang emphasis. Kemudian saya pilih yang misalkan titter. Kemudian saya pilih OK. Dan saya pilih yang with previous. Nanti dia bersamaan. Kita lihat hasilnya. Dia muncul dan seperti efek goyang-goyang atau titter. Kemudian kalau saya pilih yang after, oke, seperti itu. Itu untuk cara menambahkan satu objek ditambahkan beberapa efek. Oke, kemudian setelah kita sudah bisa membuat efek ya tiap objeknya, silahkan di bagian, misalkan bagian sini ya, bagian materi PowerPoint, kita bisa tambahkan atau bagian ini saja ya, untuk menunya. Kita bisa tambahkan yang slide 2 saja nih, tambahkan misalkan tombol. Nah, tombol untuk menuju ke grafiknya, tombol untuk menuju ke slide yang lain atau apapun. Silakan bisa pilih shape atau pilih text box, juga sama saja. Ya, misalkan saya pilih shape, kemudian di bawah sendiri ada namanya action button. Nah, shape button di sini ada anak panah, kemudian ada tombol yang lainnya. Misalkan saya pilih yang ini, kemudian saya tambahkan di sini. Nanti setelah kita klik, kita akan diarahkan oleh trigger ya atau action settingnya. Ketika mouse klik, kita tekan mouse kliknya ya, hyperlink to menuju ke slide apa? Ke slide selanjutnya, atau menuju ke slide sebelumnya, atau untuk menampilkan slide show ya, atau menampilkan atau menutup slide show-nya juga bisa. Jadi seperti itu.
Oke, kemudian juga bisa kita pilih run program, menjalankan program apa, kemudian run makro juga ada, dan lainnya. Dan di dalam tombol di sini, misalkan next slide ya, kita bisa memberikan efek suara, play sound. Misalkan sound efeknya apa? Ya, misalkan hammer. Nanti ada suara palunya. Ya, saya coba oke. Dan kita jalankan. Kemudian kita klik di sini dan lihat perubahannya. Ketika diarahkan dia menjadi tangan. Kalau diklik, dia menuju ke slide selanjutnya. Nah, itu kalau menggunakan insert, shape, kemudian eject button. Misalkan ini saya hapus, saya pilih yang text box, misalkan tambahkan di sini, saya ketikkan misalkan chart, ya, chart kursus. Ya, kita edit dulu. Nah, setelah itu kita klik bagian shape ini atau textbook ini, silahkan pilih insert, kemudian pilih namanya link atau hyperlink. Nah, kemudian kita klik. Di sini kita ditampilkan beberapa pilihan ya. Pertama ya, link to. Mau dibuka kemana? Ke file yang lainnya atau ke alamat website, atau place in this document, menuju ke slide berapa, atau create new document, buat file baru, atau membuat email. Kita pilih yang place in this document, kemudian diarahkan ke grafik. Ya, kemudian baru di OK. Nah, setelah itu baru kita jalankan slide show. Ya, kemudian tinggal diklik saja dan dia akan menuju ke slide grafik. Oke, seperti itu. Nah, nantinya misalkan di slide yang grafik di sini mau menuju ke menu yang awal tadi, ya tambahkan tadi. Pakai ini saja shape, kemudian di bawahnya ada namanya apa? Action button go home. Menuju ke paling awal, ke slide yang pertama. Situ. Tapi kalau misalkan menuju ke slide yang kedua, seperti ini ya, nanti ada beberapa tombol di sini. Ya silahkan tambahkan link saja. Contoh ini saya sempurnakan. Untuk saya buat tombol format, saya pilih warnanya ya untuk backgroundnya di sini. Kemudian edit shape, kita ganti shape-nya menjadi rounded. Ya, sini. Kemudian kita copy ke bawah. Kemudian tambahkan misalkan bagan. Kita ganti warnanya. Nah, kemudian kita ganti linknya ya, berarti diklik di sini, pilih insert, link, tambahkan ke bagan. Nah, sini, baru di OK. Ya, setelah itu baru kita jalankan lagi, dan ada dua ya, ada yang chart kursus sama bagan kursus. Kalau kita klik bagan kursusnya, dan juga bagian bagan. Oke, kemudian di dalam slideshow kita juga bisa membuat catatan langsung dengan cara klik kanan. Di bagian pointer option kita bisa mengganti, misalkan laser pointer. Kita klik saja, kita bisa menerangkan sambil mengarahkan pointernya di sini. Situ. Kemudian kalau kita klik kanan, pilih pointer option, kita pilih pen, kita bisa membuat sebuah catatan. Ya, sini. Kemudian kalau klik kanan, kita pilih yang highlighter, jadi kita bisa pilih seperti membuat stabilo. Oke, kemudian setelah kita bikin catatan seperti ini, misalkan mau dihapus, tinggal klik kanan saja, pointer option, pilih eraser atau erase all in on slide. Kemudian kalau mau disimpan langsung catatannya, ya silahkan tekan ESC, escape untuk keluar dari slideshow. Kemudian ada pertanyaan, want to keep your ink annotation? Mau disimpan tidak untuk catatannya? Misalkan mau disimpan, silahkan pilih keep. Dan hasilnya adalah dia menjadi sebuah drawing tool format atau sebuah shape. Oke, seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita sudah bikin untuk paparannya, sudah dibuat desain yang bagus.
Nah, ada juga yang lainnya, misalkan yang slide ke grafik di sini ya. Saya tidak ingin membuat tema yang sama. Silahkan pilih desain, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih apply to selected slide. Nah, nanti yang berganti adalah slide ini saja. Kemudian kalau mau diganti backgroundnya, silahkan pilih format background ya. Filenya ada pilihan, ada gradient, solid, ada picture, pattern, pola. Misalkan mau dikasih gambar ya pilih picture, insert, kita pilih browse file, kemudian saya pilih yang punya saya, ada background, kemudian saya klik di sini, kemudian pilih insert. Nah, ya. Kemudian kalau mau dibuat transparan, gambarnya juga bisa. Di bawahnya ada transparansi, kita transparansikan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ya, itu caranya untuk membuatkan mengganti backgroundnya. Kalau mau diedit gambarnya, silahkan pilih picture, picture correction. Kemudian untuk cahayanya saya bikin gelap juga bisa. Oke, itu cara-cara dalam pembuatan paparan ya untuk di PowerPoint-nya. Jadi juga dalam PowerPoint juga bisa untuk mendesain, juga bisa untuk membuat yang lainnya, misalkan konten Instagram, kemudian konten Facebook, YouTube, dan semacamnya. Nah, tinggal teman-teman semuanya bisa menggantinya ukuran ya, ukuran untuk medsosnya. Misalkan pengen membuat ukuran medsos Instagram ya silahkan pilih slide size, pilih custom slide size, kemudian weight-nya diatur. Kalau biasanya kan satu kali satu, jadi misalkan ganti 20 kali 20 juga bisa, atau 28 kali 28 juga bisa. Tinggal nanti di desain sendiri, dan hasil slideshow-nya atau hasil desainnya tinggal dipilih file, pilih export, kemudian change file tipe, pilih yang tipe gambarnya, ada PNG sama JPG. Misalkan saya pilih PNG, kita klik 2 kali, kita taruh di sini, kemudian kita save. Ada pilihannya, pengen yang diekspor semuanya atau satu saja. Misalkan satu saja, kita pilih just this one. Kemudian kita tunggu, dan kita buka foldernya di dokumen, dan ini hasilnya. Ya, hasil convert gambar ini, slide ini menjadi bentuk gambar PNG. Oke, itu untuk konsep pembuatan konten ya, konten Instagram. Oke, kemudian yang terakhir, misalkan mau dicetak ya, silahkan pilih file, kemudian pilih print. Di dalam print di sini ada settingan, kita pilih ada namanya full page slide. Kita bisa ngatur, misalkan satu kertas itu berapa slide ya, misalkan satu kertas 2 slide ini. Kemudian kita bisa ngatur juga dari potretnya ya, posisi kertasnya. Kemudian ada color, warnanya, ada grayscale, kemudian ada pure black and white, macam-macam bentuknya. Kemudian mau tambahkan untuk header footer, silahkan edit header and footer. Ada slide, kalau slide berarti header footernya di slide-nya. Kemudian kalau notes berarti handout-nya yang ini. Tambahkan tanggal juga bisa, tambahkan footernya, misalkan presented by siapa, seperti itu. Kemudian apply to all. Ya. Oke, ini untuk pembuatannya. Nah, kemudian kalau sudah baru kita cetak aja di print. Oke, kemudian kalau misalkan mau dibuat PDF, silahkan pilih export lagi, kemudian pilih create PDF, kemudian create PDF. Nanti dia jadi PDF. Kemudian di dalam PowerPoint juga, misalkan kita sudah tambahkan beberapa efek di sini ya, tadi ada efek mob dan seterusnya.
kita juga bisa menambahkan atau mengkonversi ke bentuk video. Ya, kita ekspor create video. Kemudian kita pilih settingannya. Ada yang paling tinggi, kemudian paling rendah. Kalau kita pilih paling tinggi, nanti renderingnya akan lama sekali. Misalkan slide-nya ada 20 atau berapa, ada efek yang lainnya. Tapi kalau misalkan slide-nya sedikit, kemudian efeknya sedikit, ya bisa pilih Ultra HD atau pilih yang HD saja. Ya, misalkan sebagai sampel ya, saya pilih yang standar. Kemudian saya pilih create video. Ya, kemudian saya pilih save. Nanti di bagian bawah ada keterangan creating video belajar PowerPoint dan ada proses progress bar-nya ya. Kita tunggu dulu untuk proses renderingnya. Nah, kalau sudah selesai kita cek, kita refresh. Nah, ini hasilnya ya, dan kita buka gunakan Windows Player. Dan ini hasilnya. Dia langsung jalan sendiri karena dia berupa video. Itu. Oke ya, seperti ini. Nah, itu adalah tata cara untuk mengkonversi PowerPoint menjadi ke video. Oke, jadi tipsnya tadi sekali lagi dalam pembuatan PowerPoint, yang pertama ambil poin-poinnya saja, jangan banyak tulisan. Misalkan menerangkan tentang sistem informasi, ya tambahkan judul aja sistem informasi. Nanti untuk keterangannya dan seterusnya bisa di dalam catatan di bawahnya, ya di notes di sini di bawahnya tambahkan catatannya itu. Kemudian dalam pembuatan PowerPoint juga jangan terlalu banyak efek ya, biar tidak terlalu banyak efeknya. Jadi cari efek yang sekiranya yang simpel aja seperti itu. Oke, kemudian untuk tampilan slideshow ya, tampilan slideshow di sini ada namanya tampilan untuk presented ya. Nah, use presenter view. Jadi kalau kita pilih yang ini, perhatikan di bagian previewnya, nanti kita bisa melihat slide berikutnya. Jadi untuk ancang-ancang saja, untuk jaga-jaga. Nah, itu kalau misalkan pengen ditampilkan, kita harus koneksi ke namanya LCD. Oke, itu tata cara dalam pembuatan PowerPoint ya, ingat. Oke, baik kalau gitu saya akhiri dulu karena materi sudah selesai dalam pembuatan PowerPoint-nya. Sekian dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.